Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanani Kusuma dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, nomor NPM 18030304041 dari kelas TL3B. Nah, pada pembuatan tugas akhir ini saya membuat tugas akhir yang berjudul Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Biohidro menggunakan turbin cross flow dengan monitoring debit air dan RPM. Nah, untuk latar belakang yang saya buat dari masalah untuk tugas akhir saya di Indonesia ini adalah sumber daya yang tergantung pada PLN. Nah, untuk pembangkit ini yang dijadikan sebagai supply di setiap rumah, namun di daerah Indonesia juga banyak daerah pegunungan yang masih belum terjangkau oleh listrik. Nah, dengan itu saya membuat tugas akhir ini untuk menyuplai listrik untuk desa-desa yang terdapat di pegunungan. Nah, untuk pembangkit listrik yang saya buat ini adalah menggunakan pembangkit listrik tenaga biohidro turbin cross flow dengan monitoring debit air dan RPM. Nah, ini memanfaatkan air ini yang mengalir dari pegunungan untuk dijadikan pembangkit listrik di daerah pegunungan. Nah, salah satu material air yang perlu dimanfaatkan dengan cara sistem sirkulasi dan pembangkit listrik biohidro, misalnya sumber daya alam yang dibutuhkan dalam pembangkit listrik ini air yang mengalir, menggunakan air yang mengalir dari pegunungan. Kita menggunakan air pada suatu pegunungan yang mempunyai aliran yang dapat membangkitkan listrik. Dengan demikian pembangkit listrik tenaga biohidro dapat disalurkan ke tanah air yang mempunyai aliran air yang mengalir dari daerah pegunungan. Nah, untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan tugas akhir saya yang berjudul pembangkit listrik biohidro menggunakan turbin cross flow dengan monitoring debit air dan RPM. Yang pertama adalah generator. Nah, untuk generator ini untuk mempunyai komponen hampir sama dengan komponen mesin-mesin lainnya. Secara garis besar, generator searah dalam konversi energi mekanis berupa putaran menjadi energi arus searah untuk mengubah energi. Nah, untuk akumulator ini adalah aki sebagai penyimpan sumber tegangan arus arah yang meliputi simbol tegangan sekunder. Nah, beberapa sumber tegangan yang lain berfungsi dari akumulator pada saat ini semakin banyak, terutama sebagai sumber tegangan jenis peratal yang fleksibel. Nah, inverter. Nah, dari generator itu kan masih sebuah arus yang searah. Jadi di inverter ini berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi arus bolak-balik atau AC dengan eseran tegangan dan frekuensi yang dapat diatur. Output suatu inverter berupa tegangan AC dengan berbentuk gelombang kotak square wave, gelombang sirkuit modif, sine wave modif, dan gelombang sinusoidal pulsing wave. Nah, untuk pompa air ini jelas. Pompa air untuk memompa air dalam motor listrik dapat digunakan untuk memperkuat debit air, aliran, dan pipa untuk disalurkan. Ada dua macam motor listrik yang digunakan pada pompa air, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Nah, untuk solar cell controller adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk mengatur arus arah agar tidak berlebihan pada saat pengisiannya, pada saat masuk ke baterai. Jika tegangannya masuk terlalu besar, akan cepat rusak juga bahannya, peralatannya juga. Untuk PCB satu fase berfungsi terus
pengaman beban berlebih. MCB akan secara otomatis dalam memutuskan logistik bila melewati lebih arus terminal yang telah ditentukan oleh MCB tersebut. Arus terminal yang terdapat pada MCB contohnya 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere sampai 32 ampere dan sebagainya. Nah, untuk Arduino ini untuk memprogram sebuah sensor yang dapat mengetahui debit air dan RPM-nya. Nah, untuk sensor ini adalah sensor mengukur arus DC. Modul sensor ini merupakan modul yang didukung dengan kemampuan ukuran yang mengukur sumber beban sampai 26 DC dan arus 3-2 ampere. Nah, ini merupakan modul sensor yang berukuran kecil karena tidak hanya mengukur arus, juga tegangan lewat komunikasi 12C I2C dengan tingkatan presisi 1%. Besar daya mampu diukur menggunakan model ini yaitu mencapai lebih dari 75 watt dayanya. Nah, untuk LCD ini berfungsi untuk menampilkan sebuah ukuran atau angka. Nah, pada tugas ini alatnya untuk mengetahui berapa keluaran arus DC dan arus AC dan juga tegangan atau daya. Nah, ini adalah desain PLTBH pembangkit listrik hidron menggunakan turbin Roscoe. Nah, yang pertama ini kan di sini ada sebuah air di dalam kotak. Terus di sini juga ada untuk jalan airnya dari atas menuju ke turbin. Nah, kemudian turbin itu berputar, lalu generator ini disambungkan ke turbin yang berputar tersebut, lalu generator itu menghasilkan listrik DC. Nah, ini adalah desain saya yang saya buat. Ini adalah flowchart pada pembangkit listrik tenaga hidro menggunakan turbin Roscoe. Awalnya adalah start, terus masuk ke debit air, lalu debit air itu turun menuju turbin Roscoe, terus turbin berputar, lalu turbin juga memutarkan generator untuk menghasilkan arus listrik DC, arus dan tegangan juga. Nah, untuk pembacaan INA 219 itu untuk menampilkan nilai arus keluarannya, tegangan dan daya berapa yang keluar. Nah, untuk step up-nya adalah untuk dan juga step up lalu menuju ke solar change controller agar tegangan yang masuk itu tidak berlebihan melebihi. Lalu pengisian baterai, menuju pengisian baterai. Pada pengisian baterai, di situ juga ada inverter DC to AC, lalu menuju ke beban. Dari ini tugas akhir yang saya buat. Seperti mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.